Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sti Ayu Griadianti, saya dari LPTK Empu Kuturan Singaraja. Saat ini saya bertugas di SMK Bali Dewata dan saya akan membawakan materi pembelajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semua. Pagi. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Apa sudah makan di rumah? Sudah. Ibu harap semoga kalian sudah makan di rumah sampai mengikuti atau bisa mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah. Untuk itu, untuk pelajaran biar berjalan dengan baik dan lancar, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Nam Awinyawanti. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan absen, semoga tidak ada yang tidak masuk. Sebelumnya Ibu akan absen. Pertama Ibu panggil dengan nama Nila. Selanjutnya Indah. Selanjutnya Diva. Johan. Ya, semua hadir ya. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia, kita menghormati para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kita biasakan diri menghormati beliau dengan melakukan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang mau? Teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya kita berdiri dengan tegak. Hiduplah Indonesia Raya, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, hari ini kita akan
sebelum lanjut materi. Minggu lalu kita sudah ada pada materi yaitu bab 2. Tentang apa anak-anak masih ingat? Apa? Punarbawa. Sebelumnya Ibu mengingat kembali memori kalian, apa itu punarbawa? Masih ingat apa itu punarbawa? Kelahiran kembali. Iya, kelahiran kembali. Ya, berarti anak-anak sudah ingat dengan memori kemarin. Tujuan dari kita mempelajari materi sekarang yaitu punarbawa, di mana kita sebagai umat Hindu, Ibu minta kepada anak-anak memahami dan mengimplementasikan ajaran punarbawa pada diri kita. Untuk apa? Untuk hidup atau menjalani hidup kita di dunia ini. Dengan cara apa kalian menjalaninya atau menerapkan dalam diri kalian untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya adalah tepuk 1, H, tepuk 2, Hi, tepuk 3, Hu. Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya, sejak dahulu dikatakan Tuhan telah menciptakan manusia melalui yad-Nya. Berkata dengan cara ini engkau akan berkembang sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Di mana dalam manusia dalam melakukan yad-Nya berkata dengan cara ini engkau akan berkembang sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Maksud dari Bhagavad Gita Sloka 13 ayat 10 itu bagaimana sapi perah? Ya, di mana sapi perah itu seperti kita itu hanya menjalankan keinginan kita saja untuk mencapai kepentingan sendiri. Masih ingat Pancasrada? 5 keyakinan. Kita lihat video pembelajaran. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Cindy dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, itu video dari Punarbawa. Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Bagaimana ciri-ciri orang yang lahir di surga? Murah hati, sopan, senang pelajari agama. Bagus. Sedangkan yang lahir di neraka memiliki kelainan fisik, menderita, iri dengki, mudah putus asa. Bagus. Berarti itu perbedaan bagaimana orang yang lahir di surga dan di neraka. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Itu satu kelompok terdiri dari 5. Jadi anak-anak akan melakukan tugas kelompok yaitu membahas tentang gambar, menganalisa gambar, apa isi gambar ini dan jelaskan sesuai dengan analisa kalian. Silakan kelompoknya. Kelompok 1. Satu lagi mana orangnya? Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan bagi kelompoknya tadi duduk berkelompok. Ibu kasih waktu 10
10 menit dalam mengerjakan tugas kelompok. Kelompok 2. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil analisa kelompok kami. Pada gambar pertama, gambar tersebut menggambarkan siklus kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan ajaran Punarbawa, yaitu keyakinan bahwa setelah meninggal jiwanya akan terlahir kembali ke dunia. Gambar kedua menunjukkan karma pala, hasil perbuatan hidup. Gambar di atas menunjukkan seseorang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, atau bisa digambarkan dengan perbuatan baik. Lalu gambar kedua adalah kehidupan selanjutnya, di mana pada masa lalu seseorang yang dulunya memberi bantuan kini akan dibantu juga atau mendapat bantuan. Gambar ketiga menunjukkan sosok manusia yang sedang bermeditasi dengan pusat-pusat energi atau rohani yang menyala pada tubuhnya. Gambar ini menggambarkan kegiatan spiritual dan kesadaran diri yang tinggi. Ritual ini dilakukan untuk mencapai moksa. Udah bagus, terima kasih kelompok 3. Kelompok 1 dan 3 sudah bagus. Kelompok 2, silakan. Dalam gambar ini dijelaskan bagaimana kalian menganalisa gambar ini. Yang pertama, kita akan evaluasi dari tugas kalian. Yang pertama ini sudah dijelaskan tadi, sudah bagus penjelasannya bagaimana siklus Punarbawa atau lahir dari kandungan, saya tuh bayi, kita merangkak dewasa hingga menjalani yang namanya grahastastama atau berumah tangga, dan selanjutnya begitu juga sampai meninggalkan dunia ini. Tadi ada yang menjelaskan kalau kita berbuat baik, maka perputaran siklusnya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya mungkin dalam kehidupan dia yang kelahiran selanjutnya bijaksana, murah hati, suka berdharma, menjalankan ajaran dharma dan agama. Itu kalau dia lahir di surga. Tadi udah ada yang menjelaskan, semua penjelasannya bagus. Dan bagaimana dengan yang lahir di neraka? Ada, tadi udah dalam video dijelaskan bagaimana iri dengki, ya. Berarti dengan kelahiran seperti itu dia akan memperbaikinya di kehidupan akan datang. Itu pada gambar yang pertama, anak sudah bagus menjelaskan. Sedangkan pada gambar yang kedua ini adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Suka berdharma, suka berbakti sosial. Dalam kehidupan nantinya, karmanya akan kita dapatkan mungkin di kehidupan yang akan datang atau di kehidupan yang sekarang, atau disebut juga dengan prarabdha, karma pala. Kalau karma yang kita dapatkan sekarang itu adalah prarabdha karma pala. Kalau karma yang kita nikmati pada kehidupan yang akan datang itu adalah kriya mana karma pala. Begitu juga kehidupan atau karma yang belum habis kita nikmati pada kehidupan sebelumnya, baru sancita karma pala. Nah itu, sedangkan yang gambar nomor 3, anak-anak sudah bagus menjelaskannya. Bagaimana gambar nomor 3 dijelaskan? Kalau anak-anak lihat ini dalam posisi apa?
Meditasi. Biasanya orang meditasi tujuannya untuk apa? Mengendalikan diri. Mendekatkan diri pada Tuhan. Semua sudah bagus. Artinya meditasi kita akan bisa mengolah pikiran kita. Bisa mengendalikan pikiran kita, terutama ego. Apalagi yang disebut juga dengan pikiran. Kalau pikiran kita kalut, apa yang keluar? Ya, emosi. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi itu? Berarti kita balikan lagi ke pikiran kita. Kita pikir baik-baik, baru agar tercipta kedamaian. Kalau kita bisa menjalankan yang namanya pengendalian diri, mendekatkan diri sama Tuhan, tujuannya ke depannya untuk apa? Tujuan ke depannya kita untuk mencapai yang namanya moksa, atau juga disebut dengan moksatam, jagatita, yaca iti dharma, yang artinya, silakan. Moksatam jagatita yaci iti dharma artinya tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun mencapai moksa, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak atau jalan untuk mencapai moksa. Ya, artinya moksatam jagatita yaca iti dharma, moksa itu adalah mencapai kebahagiaan, yaca iti dharma, untuk mencapai kebahagiaan yaitu dengan jalan melakukan dharma atau dengan jalan dharma. Bagus jawabannya. Berarti dasar kita untuk mencapai kebahagiaan itu hanya satu, yaitu tadi menjalankan ajaran dharma dan agama. Berarti yang sering Ibu kasih tahu ke anak-anak, intinya adalah dharma dan satu lagi adalah trikaya parisuda. Itu harus anak-anak camkan. Sekarang kita merefleksi dari materi tadi. Bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Sekarang Ibu bertanya ke anak-anak, apa yang anak-anak dapatkan dari pelajaran ini? Silakan, ada yang mau beri pendapatnya? Apa yang anak-anak dapatkan dari memahami pelajaran ini? Apa? Boleh berpikir dulu. Apa yang didapatkan dari materi ini? Pembelajaran Punarbawa. Silakan Johan. Dari mempelajari Punarbawa, kita dapat belajar bahwa tindakan di masa lalu atau karma akan menentukan kualitas hidup di masa depan. Tindakan atau karma masa lalu akan menentukan kualitas hidup masa depan. Bagus. Nah, di sini dalam Punarbawa, bagaimana kita memahami diri kita? Tujuannya untuk apa? Untuk kebahagiaan kita ke depannya. Sampai di sini pertemuan hari ini, kita ketemu minggu depan, di mana kita akan lanjut dengan nilai-nilai ajaran Punarbawa untuk sebagai wahana memperbaiki diri, untuk menanamkan diri agama atau nilai agama pada diri kita. Sebelum berakhir pelajaran ini, ada baiknya anak-anak tetap selalu berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Silakan yang memimpin doa. Baik teman-teman, karena pelajarannya sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa dimulai. Om Sama Sumahare Sankayo Sankayo Asa Om Santi Santi Santi.